Shalom saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah kecerdasan roh. Ya. Kecerdasan roh kita akan buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17. Ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Ya, demikian firman Tuhan. Ini peristiwa daripada di mana Daud ya melawan daripada Goliat ya. Ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Saudara terkasih, pertama yang kita mau belajar tentang bagaimana bicara tentang sikap daripada Daud. Ya, Daud adalah orang yang punya mental seorang pemenang. Ya. Ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saudara, di dalam hidup ini ya, kita ini saudara setiap hari ya pasti akan mengalami yang namanya Goliat di dalam hidup saudara ya. Nah, bedanya Goliat kita ini ya, Goliat dari dalam zaman now ini Goliatnya nggak kelihatan. Ya. Walaupun kadang-kadang ada yang kelihatan juga sih, orang nyebelin gitu ya, orang yang terus mengukir hati ya, orang yang terus memasrah hati kita, marut hati kita, nggak ada hentinya pagi, siang, malam, sore, kayaknya nggak berhenti marut gitu, masrah gitu ya. Ada orang menginjak-injak hati kita gitu ya. Nah, seperti itulah saudara, Goliat di zaman now ini saudara ya. Nah saudara, kalau kita menjadi orang yang mental melo, mental lebay gitu ya, sikapnya adalah, Tuhan di manakah engkau? Tuhan berkata, aku di sini, di dalam hatimu, aku di sini. Saudara ya, tidak di mana-mana Tuhan, saudara ya. Kalau sampai ada orang yang bertanya, Tuhan di manakah engkau? Berarti selama ini dia ngelencer, saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari miliki mental seorang pemenang. Ya. Dalam menghadapi apapun, jangan menjadi kecut dan tawar hati. Cukup yang kecut itu keringat saudara. Jangan hati menjadi kecut saudara ya. Jadi sekali terkasih, mari punya mental seorang pemenang apapun yang Tuhan izinkan hadapkan di hadapan kita. Punyalah keyakinan bahwa berarti ini ya, Tuhan ingin atau mengizinkan saya sedang apa? Melatih diri. Saudara tidak akan pernah tahu kadar kondisi hidup saudara, manusia rohani saudara, iman saudara seperti apa, kedewasaan saudara seperti apa, kalau tidak ada sarana-sarana yang menguji hidup saudara. Ya. Jadi saudara terkasih, Daud ini adalah orang yang punya sikap selalu positive thinking. Ya. Yang kedua, Daud adalah orang yang percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Semua yang terjadi keadaan ini adalah seizin daripada Tuhan. Apapun itu saudara ya. Ayat 33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sejak dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi saudara terkasih, menurut daripada Saul, engkau nggak akan mungkin bisa menghadapi ya Goliat itu, orang Filistin itu. Karena apa? Badannya gede, saudara ya. Dan orang yang sudah terlatih di dalam peperangan sejak masa mudanya. Sedangkan kau, ya, latihanmu cuma dengan domba yang cuma 2-3 ekor. Saudara terkasih, Saul ini tidak mengerti, ya, senjata peperangan Daud adalah bukan secara fisik, ya. Senjata peperangan Daud adalah bukan secara jasmani, tetapi saudara, secara roh. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bukankah sekarang ini kita sedang mengalami masa-masa seperti apa yang dialami Daud, saudara ya? Karena di situ pada saat itu semua bangsa Israel itu sedang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa karena adanya Goliat ini, saudara. Sehingga semua barisan-barisan pasukan prajurit menjadi apa? Mundur, saudara. Langkahnya menjadi mundur. Bahkan mereka menjadi orang yang sampai ketakutan luar biasa. Termasuk saudara, rajanya sendiri, yaitu Saul. Saudara terkasih, intinya sampai orang gak berani melangkah maju ke depan. Tapi melangkah maju mundur, saudara. Mundur tak gentar, saudara ya, bukan maju tak gentar. Banyak orang mengalami intimidasi yang begitu ketakutan, begitu ngeri, begitu bla bla, saudara. Sehingga sampai enggak punya kekuatan untuk apa? Berani untuk melangkah. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Daud adalah orang yang selalu bisa melihat, saudara, kesempatan. Ya, buat Daud ini tidak kebetulan. Saya berjumpa dengan Goliat. Ya, saya percaya ini seizin Tuhan. Saudara, Goliat apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Ekonomi, penyakit, keluarga rumah tanggamu, saudara ya. Pekerjaan, saudara. Apa yang saat ini sedang terjadi ya, yang menawan hati saudara, yang saudara akan-akan itu rasanya enggak mungkin saya lewati ini. Karena ini terlalu besar masalahnya. Terlalu enggak mungkin, terlalu apa ya? Terlalu mungkin buat saudara terlalu, wah ini rasanya enggak mungkin, enggak ada jalan keluar. Saudara terkasih, di saat ya, kalau dunia katakan itu tidak mungkin, justru disitulah sesungguhnya maksud Tuhan. Dia ingin menyatakan bahwa ini kesempatan. Karena Tuhan itu selalu muncul, selalu menyatakan kuasanya, selalu mendemonstrasikan kuasanya di saat manusia, di saat dunia katakan impossible. Saudara, kalau segala sesuatu masih bisa, masih mungkin, masih oke, Tuhan itu enggak mau, saudara. Ya, oke, mereka masih bisa, mereka masih mampu, mereka masih mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi saudara terkasih, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu besar di saat saudara dan saya mengalami jalan-jalan yang buntu. Di saat tidak ada harapan. Dan disitulah Tuhan datang menyatakan kuasanya, mujizat kemuliaannya. Saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sikap hati. Ya, dalam menghadapi apapun, belajar menjadi orang yang menguasai diri dan menjadi tenang, saudara ya. Walaupun itu mungkin tekanannya begitu kuat, badannya begitu besar, saudara. Saudara percayalah, setiap ujian yang Tuhan izinkan kita lewati, itu pasti sesuai dengan kapasitas rohani kita. Tidak akan saudara melebihi kekuatan kita. Tidak akan ya, seorang guru, kalau murid itu SMP, dia kasih ujiannya SMA, itu sangat tidak mungkin. Jadi percayalah saudara, setiap apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, di situ Tuhan sudah memberikan engkau apa? Kekuatan. Di situ Tuhan sudah memberikan apa? Kedamaian. Dan di situ juga Tuhan sudah menyiapkan setiap jalan keluar atau kemenangan. Saudara, tujuan daripada Tuhan mengizinkan hal-hal atau masa-masa sulit yang sedang kita alami,
tujuan Tuhan selain itu juga daripada Dia ingin untuk lebih dekat lagi dengan kita. Kalau yang merasa sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan atau setengah hidup setengah mati, saudara ya, rohaninya, saudara ya. Yang ketiga adalah untuk orang yang cukup dan Tuhan anggap dewasa dan Tuhan mau mengupgrade hidupnya untuk lebih dipercaya sesuatu yang lebih besar, maka Tuhan juga izinkan saudara ujian itu datang. Saudara terkasih, mari miliki kesadaran akan setiap rencana Tuhan itu baik. Asal apa saudara? Kita ikuti ritmenya Tuhan. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Jangan keluar dari setiap rancangan Tuhan. Kalau kita sejauh kita jadi orang yang tetap ada dalam jalan Tuhan, saudara gak usah takut, saudara gak usah khawatir. Sekalipun itu tidak mudah, tapi satu hal, ketika kau yakin, kau percaya, ada Tuhan di balik semua rancangan ini. Saudara, ketika kau mengalami masa-masa yang sulit, yang tidak mungkin bagimu, saudara harus bisa melihat seperti Daud melihat, wah ini pasti kesempatan. Daud berpikir begini, selama ini saudara ya, dia sudah dipersiapkan Tuhan bagaimana dia menghadapi binatang-binatang buas. Ya. Tapi pada saat dia melihat Goliat, dan itu buat dia kesempatan. Saudara terkasih, dengan Tuhan itu pasti sebelum kita diperhadapkan apapun, pasti sudah ada pelatihannya dulu saudara. Percayalah. Seperti seorang murid, sebelum seorang guru memberikan ujiannya, seorang guru sudah mengajarkan terlebih dahulu materi-materinya. Masalahnya kita mengulang lagi enggak apa yang diajarkan, kita respon enggak? Itu masalahnya saudara. Selama kita ini meresponi, selama kita mempelajari, bahkan sampai menguasai kapanpun mau ujian, yes. Bahkan kalau orang-orang yang rajin belajar, kapanpun ujian, yes gitu saudara. Tapi kalau orang yang bukunya dari semua mata pelajaran cuma bukunya satu saudara, begitu ujian, saudara ya, seperti orang mau spot jantung saudara ya. Pernah gak saudara ketemu sama orang yang sekolah, bawa bukunya cuma satu, taruh di belakang begini saudara. Ya. Nah itu saudara itu ya, sekolah abal-abal saudara ya, itu murid abal-abal saudara ya. Tapi sesungguhnya anak-anak Tuhan juga banyak yang abal-abal. Alkitab bukan ditaruh di sini saudara ya, ditaruh dilemparkan mungkin saudara di bawah bantal saudara ya. Saudara terkasih, kalau kita orang yang rajin belajar ya, pasti mau ujian apapun minimal kita tenang. Minimal kita tenang. Yang kedua, minimal kita bisa mengkomunikasikan dengan Tuhan. Kenapa? Kita terbiasa ngobrol sama Tuhan. Kita terbiasa ngobrol sama firman. Jadi saudara, kita enggak seperti orang yang tulalit atau kebakaran jenggot. Setidaknya kita tenang, kedua kita bisa tanya Tuhan, ini kenapa Tuhan, ini apa Tuhan. Dan setidaknya kita bisa punya kekuatan yang daripada Tuhan. Sekalipun pada saat itu mungkin Tuhan belum menjawab. Saudara, Tuhan seperti meninggalkan, bahkan seperti membiarkan kita. Saudara, masalahnya apakah engkau orang yang dewasa, yang selalu belajar, meresponi firman, belajar, melakukan, saudara yang merenungkan, melakukan, bergaul dengan Tuhan, atau seperti siswa yang saudara, anak-anak, saudara seperti murid yang abal-abal, yang punya satu buku, sudah di satu buku disembunyikan saudara di belakang kantong belakang. Ya saudara ya. Saudara kasih, waktu saya SMA, saya punya teman-teman yang suka begitu. Bawa satu buku cepat. Mana tasnya? Nih, satu cukup untuk segala teori saudara. Saya bilang, wih otak kamu tuh canggih ya, bilang gitu ya. Semua pelajaran masuk satu buku, saya bilang gitu ya. Padahal waktu itu belum zamannya komputer saudara ya. Saudara terkasih, saudara begitu ulangan saudara ya. Nah pada zaman itu saudara kalau saya SMA, kalau gurunya lagi malas nggak mood gitu saudara. Anak-anak, ya bu sekarang mencatat. Mencatat 2 jam cuman mencatat saudara. Nanti kumpulkan ya saudara. Dalam hati, ini gaji tetap kerjaan males guru ini saya bilang. Ya saya ikut-ikutan juga malas. Tapi saudara ketika saya terima Tuhan, Tuhan bilang begini. Di mana integritasmu? Kalau dulu belum ketemu Tuhan saudara. Saya tinggal cari teman-teman yang bisa saya
bajak, saya bilang, kerjakan saya ya, kalau tidak kau tidak bisa pulang nanti. Itu dulu saudara ya. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya tidak mau melakukan, bahkan mau mengimpartasi, mau mewariskan, takut saudara. Jadi saya kerjain tuh, catat. Nah saudara, ada teman saya ini sebelahnya, kebetulan namanya seperti nama suami saya, Ronald saudara ya. Dan begini, San, ngapain lo pakai kerjaan, nggak penting itu, ntar suruh anak-anak, ntar kalau misalkan diperiksa tinggal oper-operan buku aja. Dia bilang, wah canggih juga otakmu ya, secanggih pantatmu, saya bilang gitu ya. Artinya kamu ini nggak bertobat, saya bilang. Saya sudah bertobat. Dia kaget ketika saya sudah bertobat saudara. Kamu benar-benar bertobat? Sudah, saya sudah bertobat, saya bilang. Saya tulis, dia ngoceh saudara. Giliran saudara. Setelah jam kedua istirahat saudara, gurunya bilang gini, coba kumpulkan. Jujur hati saya bilang ini kayak anak SD aja ya. Kumpulkan buku, catat, kumpulkan buku saudara ya. Ya dengan berat hati ya. Sudah Bu, saudara, dan detik guru itu melihat saya bertobat. Wah kamu catat semua ya. Saya bilang sekarang saya beda Bu, saya merek Yesus. Saya bilang gitu ya. Saudara kasih, dan teman saya tuh kan lagi baris tuh saudara. Masih apa? Saya bilang no, saya bilang gitu. Maksudnya pinjam bukunya. Saudara. Kan dulu zaman dulu anak SMA tuh kan nakal-nakal saudara ya. Pinjam bukunya. Saya bilang sorry ya, tidak kompromi dengan dosa. Baru bertobat saudara, baru bertobat. Biasa kalau orang baru bertobat tuh kayak orang OKB saudara ya. Terus kalung salibnya tuh besar gitu, kayak pastor saudara ya. Setiap teman-teman saya bilang, kamu tuh pastor tak? Saya ini orang yang bertobat. Serius saudara, kalung salib itu saya besar gini loh. Ya, kayak Romo gitu saudara ya. Tapi nggak tahu, tapi kayak itu jadi kebanggaan saya pada saat saya mula-mula cinta Tuhan. Tapi sekarang juga tetap cinta Tuhan saudara. Jadi intinya saudara ya, seorang murid yang setia belajar mengerjakan, dia nggak akan pernah takut apapun, tugas mau ujian mau apapun, tidak takut saudara. Kenapa? Dia merasa dia mengerjakan bagiannya. Tapi buat orang yang tidak mengerjakan sama sekali, yang terus kerjanya bangun tidur makan, lihat TV, lihat sinetron, main game, wah ini saudara, ya kalau saya jadi Tuhan sudah saya bilang, malaikat tolong binasakan dia gitu saudara ya. Soalnya saya ini bukan malaikat saudara ya. Jadi saudara kasih, intinya kenapa Daud punya satu keberanian mental yang begitu kuat dan dia bisa melihat ya ini seizin Tuhan ya saudara, ini kesempatan ya. Hatinya tidak menjadi kecut, tidak menjadi tawar. Saudara terkasih, saya mau katakan, dunia bisa bilang ini masa pandemi, dunia bisa bilang ini corona, apalah saudara. Asal kita menjadi murid yang mengerjakan bagian kita, selalu dekat dengan Tuhan, selalu bergaul dengan firman Tuhan. Mau kondisi apapun kita tetap tenang saudara. Kita tetap bisa melihat segala sesuatu seizin Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Dan saudara terkasih, di saat seperti itulah saudara ya, kita menjadi orang yang terlihat berbeda dengan orang dunia. Karena kalau tidak ada semacam seperti ini saudara, kita tidak akan pernah jelas identitas kita. Kita tidak akan pernah jelas kerohanian kita. Kita itu seperti apa. Ya. Yang selanjutnya adalah Daud punya sikap yang sebagai orang yang terlatih, ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, ya, saudara garis bawahi biasa, ya, menggembalikan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wow. Artinya Daud ini menceritakan pengalaman-pengalaman yang dimana dia sudah mengalami kemenangan. Di dalam setiap trainingnya, latihannya, dia ini sudah teruji saudara. Ya, saudara terkasih, kalau kita sudah menjadi orang yang terlatih, ya, terlatih dalam apa? Proses hidup. Terlatih dalam apa? Didikan Tuhan. Terlatih dalam apa saudara? Ketekunan dalam kematian daging. Maka saudara yang hidup ini bukan daging lagi, tapi roh. Kalau yang di roh ini hidup saudara,
maka kekuatannya itu bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan. Yang kedua, cara kita melihat bukan cara seperti mata jasmani, tapi ada mata Tuhan yang sedang melihat sesuatu lewat mata jasmani kita. Ada mata yang diurapi Tuhan, bahkan seluruh panca indera kita, saudara. Ada lapisan-lapisan Roh Kudus yang menguasai kita, sehingga kita menjadi orang yang siapa takut. Saudara terkasih, mari membiasakan diri selalu berlatih. Melatih kesetiaan, melatih ketekunan, melatih punya sikap hati seorang hamba. Saudara, melatih saudara? Ngobrol dengan Tuhan, melatih bergaul dengan firman Tuhan. Melatih terus, melatih. Dan melatih diri untuk suka menyembah Tuhan. Ya, orang yang menyembah Tuhan, saudara, kalau memuji itu menurut saya, saudara ya, masih di yang namanya ruang kudus, saudara. Memuji. Tapi kalau sudah bicara penyembahan itu masuk dalam ruang maha kudus, yang dimana semua itu tentang keintiman. Saudara yang terkasih, kalau kita menjadi pribadi yang rajin menyembah Tuhan, saudara ya, kita ini akan menjadi pribadi yang dipenuhi terus dengan Roh Tuhan. Sekalipun masih banyak karakter sifat yang terus masih diperbaiki, masih dibersihkan, masih terus saudara dididik Tuhan. Tapi setidaknya hati sudah mulai terbiasa dengan yang namanya kemurahan, pengampunan, kasih, kerendahan hati, saudara ya, penguasaan diri yang ujungnya kelemah lembutan. Saudara, kalau orang sampai di tahap lemah lembut, ya, itu rohnya selalu ingin ya segala sesuatu itu Tuhan yang menjadi prioritasnya. Bahkan orang yang punya hatinya, rohnya lemah lembut, saudara, akan mudah untuk ngobrol sama Tuhan. Bahkan akan mudah menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, selera Tuhan, akan dengan sangat mudah ketika hatinya, rohnya lemah lembut, saudara. Sebab itu saudara terkasih, mari jadi pribadi yang punya roh lemah lembut seperti Daud. Ya, Daud adalah orang yang tekun di dalam pelatihan. Dia selalu konsisten, saudara. Jadi orang yang tidak pernah hari ini masuk, besok bolos, hari ini masuk, besok bolos, hari ini masuk, besok alasan, hari ini masuk, besok sakit, hari ini, gitulah saudara. Kadang hari ini masuk 1 bulan gak masuk, saudara. Nah ini saudara ya. Hari ini doa pagi, besok 3 minggu gak doa pagi. Ya, ini nyindir yang gak doa pagi, saudara ya. Saudara kasih, atau doa pagi cuma di on-kan saja terus dia tidur. Dia ketemu sendiri dengan Tuhan di alam roh, saudara ya. Entah seperti apalah saudara ya. Jadi orang yang setia, tekun melakukan kesetiaan. Jangan cari Tuhan lagi kondisi badai gelombang. Saat badai menghantam, ku cari Tuhan dengan gencar. Saat hatiku nyaman, Tuhan, ku tinggalkan, ku katakan, Tuhan, sorry ku tinggal dulu, saudara ya. Artinya jadi orang itu yang memanfaatkan Tuhan gitu loh, saudara. Jangan jadi suka orang yang memanfaatkan Tuhan. Lebih baik kita tuh dimanfaatkan Tuhan, kita pasti aman, nyaman, dan pasti sejahtera dan sampai saudara punya aset-aset kerajaan surga. Yang bilang amin harus mempertanggungjawabkan. Ya saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari. Jadi seperti Daud ketika menghadapi apapun jangan lihat dapat apa, shock. Tapi kalau dapat sesuatu yang baik, yang sesuatu yang luar biasa, yes. Begitu dapat masalah, tekanan, sudah mukanya lain sama Tuhan. Bahkan orang dalam tekanan saudara kalau enggak cinta Tuhan, Tuhan mau lihat itu gini, seram. Bahkan lebih seram dari kuasa kegelapan saudara ya. Jangan sampai seperti itu. Malaikat bilang gini, biasa aja kali gitu. Saudara terkasih, kalau hidup kita belum sampai pernah ditempa dengan hal-hal yang menggoncangkan hati, menyeret daging, saudara masih ada di pelataran yang terlalu jauh. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Kalau belum pernah sampai tercapik-capik hatimu, kau masih di luar pelataran. Jadi kalau mau masuk di dalam ruang kudus, katakan Tuhan, capiklah hatiku. Seret dagingku Tuhan. Belum mati kedagingan baru diseret saudara ya. Kalau masuk ke ruang maha kudus, Tuhan
matikan kedaginganku. Nah, saudara terkasih, banyak orang cuma bilang, Bu, saya rindu loh Bu, bergaul karib dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam hati. Tidak lihat tampang dan atmosfermu itu loh ya. Cuma mau cari dompet Tuhan. Mau cari yang bagus-bagus dari Tuhan, misalkan, Tuhan bagaimana tentang masa depanku? Masa depanmu destiny yang luar biasa nak. Jodohku Tuhan, seperti Pangeran Charles. Oh yes Tuhan. Tapi lupa di balik itu malaikat bilang gini, ada harga yang kau harus bayar nak, gitu ya. Jadi saudara terkasih, hidup ini adalah selalu natural bersama Tuhan. Di mana kau tabur yang baik, kau akan menuai yang baik. Gak mungkin orang menabur yang baik terimanya saudara. Ya misalkan sapalah saudara, saya gak mau menyebut nama saudara ya, nanti kok sepertinya ya saudara gitulah saudara ya. Jadi saudara terkasih, kalau ingin kau yang terbaik, tapi ingat saudara, gak selalu rupa yang terbaik. Karena apa? Ada firmannya, ada pujiannya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Jadi kalau kau misalkan tiba-tiba gak dapat yang ganteng tapi baik hatinya, ya udah ikhlas saja saudara. Ya gak apa-apa. Engkau yang santai tiba-tiba terima yang pas-pasan, gak apa-apa. Nolong yang pas-pasan saudara ya. Karena Tuhan mau kita saling tolong menolong. Kalau engkau dapat anugerah berlimpah, ya kau cantik, kau dapat yang ganteng. Kau lebih lagi punya favor Tuhan. Engkau jelek, kau dapat yang ganteng saudara. Putri Abu dapat pangeran saudara ya. Nah, terkasih dalam nama Tuhan, yang penting itu tujuan daripada kita itu apa sih? Ya, mari saudara, jadi orang yang selalu melihat atau berpikir yang positif. Ya, yang kepada adalah orang yang selalu siap dapat melihat setiap peluang. Misalkan saudara ya, lagi begini nih enaknya gimana ya? Bisnis apa yang paling bagus ya, saudara? Saudara, mari melihat setiap peluang, melihat setiap kesempatan. Misalkan, wah, kok di rumah Tuhan gak ada yang ngerjain ya? Kok semua malas, semua berlibur ya, semua main game. Tapi rumah Tuhan perlu dibersihkan, rumah Tuhan perlu dirawat. Saya sedang menyindir pengerja-pengerja saya ini loh saudara ya. Oh ini kenapa berantakan, itu berontokun gitu saudara ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, tidakkah kau punya hati mengasihi aku nak? Mengasihi si Tuhan. Tapi dalam hal apa dulu Tuhan? Kalau suruh nyanyi, suruh ngapain oke, tapi kalau suruh bersih-bersih kayaknya kiranya cawan ini berlalu daripada aku Tuhan. Saudara terkasih, banyak orang itu tidak bisa menangkap. Ya. Banyak orang itu nggak mau mengerjakan apa yang manusia nggak mau kerjakan. Nah kalau buat saya, kalau ada orang yang tidak mau mengerjakan, itu kesempatan buat saya. Nah, disinilah saudara mencari kesempatan. Ya, misal kalau ada sesuatu saudara kita yang ngambek, enggak Tuhan, dibuang semua. Wah ajaib, ini kesempatan saya nih. Saya kerjain semuanya. Enggak apa-apa, enggak ada yang bantuin. Wah sampai berkeringat, sampai apa saudara ya. Sambil melihat mata Tuhan. Adakah Tuhan melihat-lihat saya? Saudara ya. Sambil merayu Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkan, bersihkan mimbar. Hanya itu kerinduanku. Kabel-kabel pada dibersihin, menyenang biar nggak ada debu saudara. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Banyak orang suka nyanyi doang saudara ya, menyenangkanmu, menyenangkan sampai Tuhan gini. Kapan nak terrealisasi nak? Nyanyi tok saudara, menyenangkanmu, tapi hatinya hidupnya enggak demikian saudara ya. Sebab terkasih dalam nama Tuhan, mari sungguh-sungguh kita jadi orang yang melihat, melihat satu peluang ya. Harus bisa melihat satu kesempatan dan peluang. Jangan jadi orang yang mencari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih pengajaran kemarin saudara ya. Jadi itu kalau mau kerja mau apa, lihat ada yang nemenin enggak ya, ada yang bantuin enggak ya. Kok enak di sini ya, dia tidur saya kerja terus, dia tidur dia kerja terus, dia main dia kerja terus, saya kerja terus, gaji sama, misalkan seperti itu saudara. Kalau itu di kantor saudara misalkan. Saudara terkasih, selama hatimu tidak pernah bisa melihat peluang, cuma protes saudara. Nanti sudah seperti kates saudara ya. Saudara terkasih, mari jangan jadi orang yang protes, tapi belajar melihat sebuah peluang yang besar. Saya percaya
Daud adalah orang yang bisa melihat peluang yang terbesar. Ketika saudara, Daud mengatakan ayat 36b, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow, saudara ya. Kalau misalkan sekarang, kalau ada orang yang berani bilang, mana corona? Gue jebret corona, gitu saudara ya. Saudara, sampai ada orang yang berani, tapi saya lihat ada beberapa hamba Tuhan yang berani bilang seperti saudara. Mana pandemik? Saya akan hajar pandemik. Saudara. Luar biasa. Tapi hamba Tuhan ini bukan cuma omong kosong. Dia membuktikan. Dia membuktikan dalam hidupnya, dalam keluarganya, saudara. Bahkan di masa seperti ini, dia menuai besar-besaran. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran sampai saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah aku tak ada semangat. Lah ini saudara, kacau saudara nyanyian ini saudara ya. Jadi sudah daging tulang sudah rontok saudara, gak punya semangat saudara. Saudara terkasih, hati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Ya, saudara, justru di masa seperti ini, jadilah orang yang terus bertanya dengan Tuhan, apa ya Tuhan yang bisa saya lakukan? Kesempatan apa yang bisa saya lakukan? Saudara, ketika kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, merindukan Tuhan dan benar-benar mencari kehendak dan perkenannya, saya percaya Dia pasti menjawab. Dan saudara harus tahu, kalau Tuhan menjawab itu pasti saudara sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita, sesuatu yang tidak sesuai saudara dengan hati kita. Tetapi Tuhan itu selalu punya sesuatu yang besar, asalkan kita punya hati yang siap. Saudara, ketika Daud melihat ini sebuah peluang bahwa saya bisa menghadapi Goliat, tapi saudara hatinya tulus. Yang kelima, ayat 37, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud hatinya yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, banyak orang yang merasa seperti, oh Tuhan kan pasti Immanuel, Dia menyertai kita. Tapi dia tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Dia tidak bergaul dengan firman-Nya. Tapi dia merasa. Tapi ada juga orang yang gak pernah merasa percaya, pernah merasa yakin bahwa Tuhan itu ada. Saudara terkasih, iblis sedang menghembuskan roh kekacauan, kebimbangan, kegalauan pada setiap anak-anak Tuhan. Tapi satu hal saudara, bagaimana kita ini bisa punya keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoncangkan. Cuma satu saudara, membiasakan hidup terus bergaul sama Tuhan. Membiasakan hidup saudara, mencintai didikan Tuhan. Membiasakan hidup saudara, untuk selalu apa? Percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Sudah, jangan panjang-panjang. Jadi percaya saja, kita akan bisa melewati masa pandemi ini, bukan hanya bisa bertahan, tapi menang. Yes, kita akan hajar Goliat saudara, dengan cara Tuhan. Ya, jadi nggak usah ambil pedang-pedangan saudara ya, tapi ambil pedang roh untuk melawan dari setiap kuasa-kuasa apapun yang ada di bumi ini yang menggoncang setiap keadaan dunia. Kita harus menjadi orang yang lebih dari pemenang. Saudara, jadi kesimpulannya adalah untuk kecerdasan rohani adalah 1, memiliki mental seorang pemenang. 2, percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi. Pasti Tuhan punya rencana. Amin. Yang ketiga, sikap yang seorang yang terlatih. Makanya saudara jadi orang harus terus rajin latihan. Berlatih dan berlatih.
membiasakan diri orang yang terus masuk dalam peperangan roh, ya, maka kau akan keluar sebagai pemenang. Yang keempat, harus dapat melihat setiap peluang, kesempatan. Kapan ya kesempatan yang bagus ini ya? Saudara, ketika anak-anak Tuhan sudah menjadi loyo, menjadi lemah, saudara, di situ berdirilah kuat, ya, untuk mengambil apa? Sebuah kesempatan, sebuah kemenangan, sebuah perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, jangan jadi orang-orang yang selalu ikut musim, ya. Musimnya orang malas, kita malas semua. Musim orang main game, kita main game semua. Musimnya orang bangkit, kita bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Saudara terkasih, saudara itu ekor atau kepala? Firman Tuhan enggak ada loh yang mengatakan jadi ekor, saudara, enggak. Firman bilang jadi kepala dan bukan ekor. Nah, kebanyakan anak Kristen saudara dibalik, ya. Jadi ekor bukan kepala. Artinya sepanjang jadi orang Kristen tuh lali terus, saudara, karena ngekor terus. Nah, enggak punya apa? Enggak punya kepastian, enggak punya pendirian, enggak punya tujuan, muter, saudara ya. Tapi jangan seperti Ayu Ting Ting, mundur maju, saudara. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari jadi orang yang punya satu keyakinan bahwa setiap sesuatu untuk diizinkan itu sudah bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan. Yang saudara keempat, ya, yang kelima, miliki hati yang selalu percaya apapun. Saudara, saya ini orang yang gak suka ribet mikirnya. Kalau urut-urut saya bilang, gak tahu lah. Yang satu saya tahu, saya percaya. Bu, gini. Pokoknya saya percaya saja. Sampai satu kali saudara, saya beberapa di sidang sama anak saya. Mami ya, jangan percaya saja terus. Tapi saya bilang, itu adalah senjata saya. Sekarang dan selamanya, saudara. Cuma modal saya cuma percaya saja. Dan saya rasa jadi orang yang goblok di hadapan Tuhan itu malah lebih bagus, saudara. Kenapa? Enggak bikin kepala pusing, enggak bikin rambut rontok, saudara ya. Mumet, saudara ya. Sederhana aja. Yang penting duduk di kaki Tuhan, senangkan Tuhan, nyembah, saudara ya. Punya hati tulus menghadapi apa-apa. Percaya Tuhan, percaya. Engkau pastilah, saudara. Saudara terkasih, berarti kita enggak perlu hikmat. Perlu hikmat. Di dalam kau percaya, pasti ada hikmat. Kalau tidak, engkau tidak akan punya pengertian, saudara. Karena kau mengerti, karena kau punya hikmat, makanya kau bisa percaya. Sebab itu saudara terkasih, mungkin di masa pandemi ini, engkau punya kesempatan seperti Daud untuk di-upgrade Tuhan, untuk naik dan tidak turun. Ya, asal saudara punya mental seorang pemenang, rajin melatih diri, bisa melihat setiap peluang, saudara, dan punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai aku dan Dia memberikan dan menyediakan aku kemenangan demi kemenangan. Amin. Jadi kebaskan semua takut, khawatir, melo, mengasihi diri sendiri dan buang semua yang tidak berguna, saudara. Hari-hari ini lebih mengejar Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun kita rancangkan, kita bawa ke Tuhan. Buat Dia yang menjadi nahkoda atas perahu kehidupan kita. Maka mau gelombang, mau badai apapun, ujungnya kita akan sampai ke tempat tujuan. Amin. Saudara terkasih, mari tutup Alkitab saudara. Yang buka Alkitab saudara ya. Mari kita renungkan firman Tuhan.